Aduh, masih sakit gini. Sakit sih enggak, cuman nggak tahu radang, nggak tahu apa ini. Haters ada yang bilang syukurin katanya. Syukurin katanya. Ada lagi yang bilang, oh alah, gre, sebentar lagi lu prodeo katanya. Bahas apa Gri? Dokter Tifa, kenapa Gri? Selama ini jarang muncul ya bersama Roy Suryo. Biasanya mereka berdua terus. Nah, belakangan kita hanya lihat Roy Suryo seorang diri berikut pengacara dan tim horenya. Tifa kemana Gri? Itulah. Aku sekarang nemu Tifa lagi di podcastnya kelompok mereka. Bahas apa Gri? Bahas banyak hal tentang konon katanya Tifa ditawari uang 50 miliar. Demikian juga Roy Suryo ditawarin uang 50 miliar. Siapa Gri? Apa yang nawarin Gri? Ya? Oh, ada juga. Harusnya dia pengen bebas nyuap atau nyokok 50 miliar. Loh, ini kok hebat sekali ini manusia. Kita lihat aja dulu apa kata dia. Bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh. Di salah sebuah restoran begitu, saya mengundang para tokoh. Nah, itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah, sekarang ini selesai. Nggak mempan katanya. Mereka dibujuk oleh timnya Jokowi dibayar 50 miliar. Di samping kemarin dibujuk untuk RJ. Siapa yang bujuk kalian untuk RJ? RJ kalian itu ditolak sama Pak Jokowi. Kemudian kalian memframing seolah-olah timnya Pak Jokowi bayar 50 miliar. Siapa yang mau bayar? Ya, logikanya juga nggak nyambung. Kalian tersangka, kalian yang sedang menghadapi proses hukum, terus kemudian orang lain bayar kalian gitu untuk damai. Loh, kok aneh? Jaka sembung naik andong bawa golok. Apa Gri? Nggak nyambung blok. Aduh, ini dokter ini. Kemarin saya ketemu di salah satu restoran di Bilangan Tebet. Tidak ketemu dengan tapi saya tahu mereka laki-laki, dokter juga. Gri, jangan dibuka Gri. Lo enggak, aku cuma buka dari sisi itunya aja. Siapa Gri? Ya temennya dokter Tifa. Oh, sebutlah Gri namanya. Jangan. Kita banyak tahu hal tapi kita nggak pernah umbar fitnah yang seperti mereka lakukan. Sudah biarin aja, cukup tahu. Nanti pada saatnya dibuka ya Gri ya. Ya wani piro. Alamak. Oh alah. Nah, katanya dia ya, Pak Jokowi membujuk supaya kasus ini damai, tidak berlanjut di pengadilan melalui kemarin RJ. Konon katanya RJ, Dokter Tifa sama Roy Suryo tolak. Keren sekali. Dia nolak RJ katanya. Nah, karena ditolak, yang berikutnya ada orang yang menghubunginya pada saat dia ulang tahun, dikasih amplop 50 miliar. Diminta untuk berdamai. Logikanya di mana? Otak waras kita di mana? Ya, herannya si host yang memandu acara, oh ya. Wih, begitu ya. Hostnya orang yang paham hukum itu ya, yang tahu situasi elit politik di atas. Oh, manggut-manggut ya, oh ya. Wih, keren ya. Saya nggak tahu manggut-manggutnya itu apa tersimpan di benaknya dia. Pertanyaannya, apa mungkin tersangka kok justru disuap
supaya kasusnya tidak berlanjut. Nggak masuk di dengkul. Wah, Nduk. Muncullah kemudian ancaman dalam dua bentuk. Ya, sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Ancaman mulai dua hal. Apa tuh ancamannya tuh, Bu? Pertama adalah tentang tiba-tiba muncul kami dapat tembusan surat ya Polda kepada Kajati. Bahwa ada sprindik baru dengan pasal-pasal baru. Bagi kami setelah kami melihat ini adalah sebuah bentuk ancaman tersendiri karena ada sprindik baru gitu kan. Kemudian penyesuaian pasal-pasal terkait dengan KUHP dan sebagainya. Tetapi disinilah kami melihat bahwa untuk kesekian kalinya bukti-bukti tentang betapa cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Polda selama 1 tahun ini menghandle peristiwa ini itu sudah cukup ya. Untuk katakanlah ini mau kami ajukan kemana nih, ke Prapit kah, kemana kah ya, ini sudah cukup sebetulnya. Karena begitu banyak cacat prosedur yang dilakukan. Dok, kalau proses pengadilan, proses penyelidikan, proses penyidikan itu cacat secara prosedur seperti yang kamu sampaikan, salurannya adalah Prapit, pra peradilan. Cukup tegas di sana diatur bahwa kalian Prapit aja. Kalau kemudian nanti terbukti cacat prosedur, pasti kamu akan menang dan prosesnya akan dibatalkan oleh Prapit. Lakukan aja pra peradilan. Dari awal kan kalian udah disuruh pra peradilan, tapi kan kalian nggak tempuh. Semua proses di luar jalur hukum yang kemudian harusnya nggak layak untuk memproses itu kalian lakukan, tapi saluran hukum yang benernya kalian nggak lakukan. Nah, ini kan aneh gitu. Mestinya kalau memang cacat prosedur, Prapit, lakukan Prapit. Tapi ini kan justru kalian nggak lakukan. Sekarang kamu baru teriak-teriak katanya, wah ini nanti kami mau Prapit. Ya memang harus Prapit, silakan. Itu loh. Ya udahlah, nggak usah dikasih tahu. Udah biarin. Dokter Tifa aja kok diladenin. Ya, udah biarin aja. Ngomongnya. Ngomong sekate-kate, udah biarin aja. Saya melakukan sebuah penawaran ya, karena ini pihak Pak Jokowi kan sangat ingin namanya untuk bisa selesai sebelum berlanjut. Pokoknya intinya adalah sepertinya memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan, walaupun anasir-anasir ya, kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B, kalau dia bilang pagi itu artinya sore, kan begitu ya. Jadi ketika termul terus-menerus menyatakan bahwa kita akan segera sidang dan sebagainya, itu artinya mereka tuh takut sidang gitu aja. Itu tuh elu, yuk. Itu tuh elu, yuk. Kalau hitam bilangnya putih, kalau putih bilangnya hitam, kalau pagi bilangnya sore, kalau sore bilangnya pagi, siang bilang malam, malam bilang siang. Itu elu. Ijazahnya asli bilangnya palsu. Itu elu. Itu elu dari dulu, elu dan kelompok-kelompoknya. Elu. Siapa juga yang mau bayar 50 miliar? Kalau lu gagal RJ, minta RJ gagal kok lu framing, oh Pak Jokowi minta RJ. Lo kok aneh? Kok aneh? Kondisi dibalik-balik 180 derajat, aneh. Itu elu. Yuk, bukan Pak Jokowi. Framingnya kok selalu dibalik-balik, luar biasa. Nah, sampai kemarin harusnya sudah diumumkan P21 karena secara dokumen sudah P21 tapi belum diumumkan dan mundur-mundur terus. Disitulah puncak kemarahan Pak Jokowi. Kenapa tinggal mengumumkan saja kok nggak diumumkan? Kenapa? Sementara ini tidak diumumkan, kalian makin liar, tersangka makin membabi buta, ya. Bukan kemudian makin sadar, makin ngerem, menahan diri untuk tidak terus memprovokasi oleh masyarakat, tapi yang justru kebalikannya terus liar memprovokasi ke sana kemari, membolak-balikkan fakta. Itu elu yuk, walah yuk. Itu elu yuk. Kita lanjut ya. Apa kata si mbak-mbak ini? Itu ancaman yang kedua adalah ini kan lagi marak sekali ya, viral di mana-mana. Termul mengatakan, bahkan Polda Metro Jaya sendiri pun mengatakan bahwa nasib Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa akan ditentukan dengan P21 kan gitu ya. Termasuk para termul juga. Itu secara verbal ngomongin state gitu ya? State enggak sih, tapi kurang lebih di media. Dia mungkin bisa di clickbait atau dipelintir oleh media, tapi kalau termul definitif bahwa akan P21 dan sebagainya. Menurut saya itu adalah ancaman tersendiri kan gitu. Logikanya gimana sih, Nduk? Weh,
Logikanya tuh gimana? Kamu framing kalau Pak Jokowi pengen cepet-cepet P21 itu dianggap ancaman. Logikanya di mana? Katanya kamu juga pengen cepet-cepet sidang. Hah? Kan sudah relate nih, harusnya kamu tinggal dorong. Tapi kemudian kenapa ini kamu anggap ancaman? Logikanya di mana, Dok? Mbak-mbak. Logikanya di mana, Mbak-mbak? Kok nggak nyambung? Siang delay, sore tempe, kok nggak nyambung belas sih? Tapi Gri, kamu aduh berharap dari Dokter Tifa ini omongannya logik nyambung ya nggak akan bisa. Udah biarin aja mereka begitu. Oke, kita lanjut. Karena kalau P21 itu menurut awam, termasuk saya sekalipun, mau P21 itu artinya sidang. Mereka berpikir bahwa kalau sidang itu kemudian kita takut gitu loh. Ya, kalian sekarang bilang kalau sidang tidak takut. Terus kemudian kalau Pak Jokowi pengen cepat sidang, kenapa kamu bilang ini adalah ancaman? Kok nggak match ya? Otaknya kok nggak match ya? Cara berpikirnya kok nggak matching ya? Hah? Aduh, bisa gila gua mikirin ini. Sumpah, gua bisa senewan mikirin ini. Gua mencoba ikutin alur omongannya dia, alur cara berpikirnya dia, nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Apa kemudian gua yang, aduh, gua bisa gila gua kayak begini. Oke, lanjut. Nah, tetapi kami melakukan sebuah langkah yang menurut kami ini breakthrough, terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian dari persoalan kontroversi ijazah ini. Yaitu saya dan Mas Roy Suryo sudah mengajukan sengketa sidang ke Komisi Informasi. Salah, Dok. Itu bukan terobosan. Salah. Kalau kamu mau membuat terobosan bukan ke KIP, tapi kamu ajukan aja Prapit. Saluran hukumnya jelas, Prapit. Kalau kemudian semuanya ini kamu anggap cacat, bukan ke KIP, kemudian kamu sekarang keluar-keluar. Gri, biarin aja sih keluar-keluar sih, Gri. Untuk obat stresnya dia. Oh iya ya, yaudahlah gue biarin aja deh. Alah, aduh. Yuk, yaudahlah yuk, mendingan kita dengarkan jingle lagu ini yuk, keren banget yuk. Katanya kita Cebokers, salah bro, kita bukan itu. Kita ini suara yang gak bisa dibungkam. Cebokers, cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokers, cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Bongkar kebohongan Roy Suryo. Katanya kita cuma konten receh, dibilang ribut, katanya gak beres. Padahal tiap malam kita riset keras, bongkar narasi yang makin bebas. Dari layar kecil sampai ke jalan, suara rakyat gak bisa ditahan. YTN berdiri bukan main-main, lawan hoax sampai ke akar dalam. Kalau fakta diserang opini, kalau jujur dibilang provokasi, kita maju gak mundur lagi, karena dia bukan solusi. Cebokers, cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokers, suara jujur gak bisa dibeli. Seriak keras satu barisan, bongkar semua kebohongan. Yang suka lempar isu lalu hilang, bikin gaduh seolah paling terang. Kita bukan suara bayaran, kita berdiri demi kebenaran. Dibilang hina itu biasa dalam perang lawan dusta. Waktu nanti yang bicara siapa nyata, siapa reka.
rekayasa. Bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokes, cebokes, gerakan lawan semua hoax. YTN maju tanpa ragu, suara jujur gak bisa dibungkam. Dari Nusantara kita